wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan saya Tamara Mustika dengan NIM 053. Saya Maela Amalia dari NIM 2352111075. Saya Cantika Aurelia dengan NIM 061. Kami akan mempresentasikan hasil dari ringkasan buku bab 2 dengan judul Dilema Muslim Kontemporer. Pada bab ini kita membahas dilema yang dihadapi muslim kontemporer di dunia modern. Meskipun masalah mereka berbeda dari orang barat, mereka tetap menghadapi tantangan besar terhadap iman mereka. Umat Islam hari ini berbeda di antara nilai-nilai tradisional dan modernisme. Dari fundamentalisme hingga mereka bahkan keluar dari identitas Islam sepenuhnya. Namun fokus pembahasan adalah pada mereka yang masih memiliki iman dan menghadapi godaan dunia modern yang membuat kenyataan spiritual tanpa ilusi. Muslim masa kini masih hidup di masyarakat yang mengakui dimensi transenden dan hukum ilahi atau syariah meskipun praktiknya menurun. Mereka lebih sedikit tahu tentang dunia modern dibandingkan dengan orang barat. Tetapi justru karena itu bisa lebih mengenali sifat sejati dari modernisme itu sendiri. Perubahan di timur dianggap lebih berbahaya karena masih ada warisan tradisi yang nyata yang bisa dihancurkan. Muslim modern harus berjuang secara internal dan eksternal atau jihad untuk menjaga warisan spiritual dan budaya yang diturunkan dari para leluhur agar dapat diwariskan ke generasi berikutnya. Di sini juga menjelaskan bahwa muslim kontemporer, khususnya mereka yang terpapar dunia modern, seringkali berada di dalam kondisi batin yang terpecah antara pandangan dunia Islam dan juga modern. Muslim yang tinggal di pelosok mungkin masih terlindungi dari modernitas dan hidup dengan pandangan dunia yang utuh. Tetapi mereka yang tinggal di pusat dunia Islam telah disentuh oleh modernisme dan hidup dalam ketegangan antara dua sistem nilai yang bertentangan, nilai-nilai Islam dan nilai-nilai sekuler modern. Pandangan dunia Islam melihat manusia sebagai wakil Tuhan atau khalifah, sebagai ciptaan yang mulia yang bertugas menaati perintahnya, dan alam sebagai simbol-simbol dari realitas ilahi. Di sisi lain, pandangan modern sekuler memandang manusia sebagai makhluk tanpa tujuan spiritual dan alam sebagai objek eksploitasi. Hukum ilahi atau syariah dianggap oleh modernisme hanya sebagai kesepakatan sosial yang berubah-ubah, bukan kebenaran yang mutlak. Baik, selanjutnya yaitu setiap muslim kontemporer itu memang tidak sama. Namun, ketenggangan antara dua pandangan dunia yang saling bertentangan tetap dapat diamati secara luas. Meskipun bentuk dan tingkat ketenggangannya itu berbeda-beda tergantung pada lingkungan dan individu. Konfrontasi antara pandangan dunia ini tuh juga berdampak dalam bidang lain seperti pendidikan. Nah, pendidikan itu dalam arti universal itu sebagai sarana paling penting dalam meneruskan tradisi dan satu generasi ke generasi berikutnya. Juga memperlihatkan dua sistem yang saling bersaing. Dengan muslim kontemporer ini itu terjebak di tengah-tengah. Di satu sisi ada jalur pendidikan klasik seperti pendidikan dari orang tua dan kakek nenek, sekolah Quran, universal tradisional hingga pusat-pusat tasawuf. Nah, di sisi lain ada radio dan televisi. Nah, jadi seringkali menggunakan bahasa asing dan sistem pendidikan formal modern itu di negara-negara muslim yang hampir seluruhnya itu meniru model barat. Justru di saat pendidikan barat sendiri itu dapat mengalami krisis besar. Perbedaan hubungan antara orang tua dan anak dalam dua sistem ini tuh serta perbedaan isi pelajarannya itu sangat besar. Bahkan di kalangan muslim modern, anak kecil pun menghadapi ketenggangan ini. Mereka itu diajari cerita tradisional penuh hikmah oleh neneknya. Namun di sisi lain, menonton kisah pembunuhan di TV, di kalangan dewasa, oposisi dan ketegangan ini tuh makin jelas. Dua sistem pendidikan ini tuh menjadi medan pertempuran yang membingungkan bagi muslim yang ingin memilih jalan pendidikan baik sebagai pelajar maupun sebagai orang tua. Perpindahan dari sistem pendidikan tradisional ke modern itu biasanya bersifat mendadak dan mengganggu. Nah, ini jadi salah satu penyebab utama kebingungan yang dihadapi muslim kontemporer saat ini. Mungkin disangka bahwa dilema muslim modern ini hanya terbatas pada intelektual dan pendidikan. Namun, kenyataannya krisis serupa bahkan lebih nyata terjadi di dunia seni. Nah, dunia seni Islam yang dulu itu mencerminkan pusat spiritual kini terancam dari berbagai arah. Arsitektur Islam tradisional yang dulunya mencapai puncak dan bahkan pernah disebut sebagai musik yang membisu. Nah, kini terancam oleh seni modern yang buruk dan kehilangan arah spiritual.
Konflik yang sama juga terlihat dalam seni musik, seperti musik klasik Arab, Persia, Turki, dan India Utara. Semua puncak ekspresi seni Islam harus bersaing dengan musik populer rendah. Puisi klasik juga harus bersaing dengan penyair muda yang sering terputus dari akar tradisinya dan lebih suka meniru bentuk barat. Bahkan lantunan suci Al-Quran pun di kota-kota besar kadang diperdengarkan lewat pengeras suara secara sembarangan hingga terdengar seperti bersaing dengan suara lalu lintas. Meskipun dunia Islam telah tersentuh oleh badai modernisme, masih banyak umat Islam yang tetap berpijak kuat pada tradisi Islam. Bahkan mereka melihat berbagai pariwisata global saat ini sebagai penguat keyakinan terhadap kebenaran Islam. Karena hal-hal seperti itu telah disebutkan dalam nubuat Nabi Muhammad SAW tentang akhir zaman, termasuk kerusakan alam, kehancuran moral, dan disorientasi manusia. Ada dua jenis muslim. Yang pertama yaitu yang kuat dalam tradisi, mereka merasa semakin yakin dengan kebenaran Islam. Yang kedua yaitu yang terpengaruh modernisme. Mereka berada dalam keadaan bimbang, berada di antara dua kutub, antara sakral dan sekuler, antara modernisme dan tradisi. Mereka membutuhkan pesan spiritual yang asli dan menyegarkan, yang dapat menghidupkan kembali semangat mereka dan menyelamatkan dari kebingungan intelektual dan spiritual. Selanjutnya yaitu perbedaan dengan Barat. Meskipun kondisi mereka berbeda dengan orang Barat, kebutuhan akan kembali ke pusat spiritual tetap mendesak. Orang Barat dahulu telah terputus dari akar spiritual mereka dan kini menghadapi kekosongan yang tidak bisa diisi kecuali dengan sakral. Selanjutnya, harapan bagi Muslim kontemporer. Umat Islam masih memiliki warisan tradisi yang utuh, hanya perlu dihidupkan kembali dan diterapkan dalam kondisi nyata saat ini. Hal ini bisa menyelamatkan mereka dari keraguan dan kebingungan akibat pengaruh modernisme. Selanjutnya, tanggung jawab pribadi. Meskipun banyak Muslim bertindak seperti anak kecil yang meniru orang dewasa, secara tidak sadar mereka tetap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan Tuhan, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran. Kesimpulannya, Muslim kontemporer menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan identitas Islam di tengah arus modernisasi dan sekularisasi. Ketegangan ini terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, dari pendidikan, seni, hukum, hingga ekonomi, di mana nilai-nilai Islam seringkali berbenturan dengan prinsip-prinsip Barat yang lebih materialistis dan individualistik. Meskipun sebagian Muslim terpengaruh oleh modernisme, masih banyak yang berusaha mempertahankan tradisi dengan kembali ke pusat spiritual Islam, dengan menghidupkan kembali prinsip-prinsip Islam yang otentik dan menyesuaikan dengan tantangan zaman. Umat Islam dapat menemukan keseimbangan antara mempertahankan warisan mereka dan beradaptasi dengan dunia modern tanpa kehilangan esensi spiritualnya. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.